sudah hadir pada virtual forum di hari ketiga Trade Expo Indonesia pada pagi hari ini. Sudah ada 33 peserta yang hadir dan selamat datang buat Ibu Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Ibu Nurlaila Nur Muhammad, yang menjadi narasumber pada virtual forum kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi kita semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada virtual forum ini yang merupakan rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia ke-35. Hari ini merupakan hari ketiga dan virtual forum ini akan mengambil tema peluang dan tantangan ekspor Indonesia di masa pandemi COVID-19. Kita sangat berbahagia telah hadir di tengah-tengah kita secara virtual narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Nurlaila Nur Muhammad, SEMA. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri. Pengalaman beliau pernah menjadi atas perdagangan di Jenewa, Direktur Bina Usaha Perdagangan, Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, dan Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis dan Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri. Mungkin kita langsung saja kepada Ibu Nurlaila untuk mengambil tempat dan waktu. Dipersilakan Ibu Nurlaila. Ya. Terima kasih Pak Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin supaya semua audiens ini ada suaranya dulu, ya. Saya ingin menyampaikan salam kepada para audiens, ya. Walaupun kita di virtual, kalau TI itu kan biasanya kita fisik langsung di sana, tapi karena keadaan COVID, maka ini melalui virtual meeting seperti ini. Tapi saya berharap walaupun virtual, kita harus tetap semangat. Jadi saya ingin mendengar suara, ucapan apapun, atau salam aja di antara para hadirin, supaya lebih hidup sebelum kita mulai. Silakan. Pagi, Ibu. Pagi, Bu Santi. Ibu. Pagi, Bu. Ya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya ya. Sehat ya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ini pada sehat-sehat ya. Jadi tentunya kita harus pertama-tama adalah mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di ruang ini dengan harapan semoga nanti pada secara keseluruhan program dari TI ini dapat mendorong dan meningkatkan ekspor kita, terutama Bapak Ibu yang memang ikut dalam TI ini. Jadi saya berharap ini pengusahanya juga harus banyak yang masuk ya, semoga nanti kita lihat apa masalah-masalah kita dan apa yang bisa kita dorong. Baiklah, saya mulai. Jadi semua orang mengetahui bahwa tahun 2020 ini adalah tahun pandemi. Pandemik ini adalah suatu satu musibah ya, bukan musibah, suatu bencana yang non alam, bukan alam, tetapi dia cukup memberikan dampak yang sangat besar. Jadi dampaknya itu bukan hanya secara kesehatan yang membuat orang semua termasuk tertekan ya secara kesehatan, stres, tetapi juga dia memberikan pengaruh terhadap perekonomian global. Bapak Ibu mengetahui bahwa pada tahun 2020 ini itu terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi global dan terjadi yang paling tinggi adalah pada bulan April, kuartal kedua. Ini bisa kita lihat di sini. Itu pertumbuhan dunia itu turun minus 4,4%.
Yang mengalami kontraksi lebih dalam adalah negara-negara maju minus 5,8, negara-negara emerging atau negara-negara berkembang itu minus 3,3. Dan yang terdalam yang kita alami pada tahun 2020 ini adalah pada kuartal kedua. Mulai masuk kuartal ketiga, ini kelihatan ada perubahan ke atas. Artinya walaupun kita sudah terkaget atau sempat shock dengan adanya pandemi ini, ekonomi harus tetap bangkit. Dan sudah mulai ada perbaikan dan menurut IMF, pada nanti tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi positif kembali. Yaitu pada tahun 2021 itu akan tumbuh positif ke atas, makanya diperkirakan bahwa akan dari yang negatif di tahun 2020 ini menjadi 5,2 pertumbuhan dunia, negara-negara maju itu 3,9 dan negara-negara emerging itu sekitar 6%. Nah, sekarang kita tema hari ini kita ingin melihat tantangan dan peluang di masa pandemi. Memang yang terberat adalah tahun 2020, tetapi tahun 2020 ini sekarang kan sudah berada di Oktober. Sekarang bulan apa ya? November. Sudah berada di November, jadi sekarang kita justru harus bersiap-siap untuk tahun depan, tahun 2021. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang bisa kita kerjakan untuk kembali membangkitkan ekonomi kita dan khususnya untuk meningkatkan ekspor. Nah, kita lihat satu persatu negara mitra dagang kita. Kita berdagang paling banyak itu adalah dengan Cina nomor 1, kemudian dengan Amerika. Kita punya partner yang lain juga adalah India, kemudian Jepang, Malaysia, juga Inggris. Nah, kita bisa lihat kinerja mereka di sini. Memang pada tahun 2020 ini semua terpuruk, semua mengalami kontraksi. Yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Inggris, itu minus 10,2. Tetapi China masih tetap dapat menciptakan pertumbuhan yang positif 1%. 2021 ini semua bergerak ke atas. Soalnya dua sumber berbeda. Mohon maaf Bu, kemut. Pasar Tiongkok. Mohon maaf Bu Nur Naila, kemut. Maaf Bu, termute Bu. Oh, dari tadi itu mute ya? Enggak Bu, barusan. Barusan ya. Oke, jadi mari kita lihat mitra dagang kita. Mitra dagang kita itu, kita berdagang paling banyak adalah dengan Cina. Ya. Kita ekspor banyak ke sana, kita impor juga sangat banyak dari sana. Kemudian yang kedua, kita punya partner yang terbesar adalah Amerika. Dan selama ini, alhamdulillah, selama kita berdagang Amerika, kita masih surplus. Dan walaupun Amerika itu perang sama Cina, dalam keadaan ini ekspor kita tuh membaik sedikit demi sedikit ke negara tersebut. Surplus kita dengan mereka juga tambah dengan Amerika. Nah, kita lihat negara mitra lain kita seperti India, Jepang, Malaysia. Ini di 2020 kan pada negatif semua, mengalami kontraksi, tetapi mulai membaik di tahun 2021 itu Cina yang paling tinggi 8,2. India itu 6%, Indonesia tumbuh 6,1, Inggris yang tadinya minus 10 itu positif menjadi 6,3, Jepang sedikit tapi udah positif 2,2 dan Amerika 4,5. Jadi artinya kita tetap masih punya kesempatan untuk mendorong ekspor kita ke negara-negara tersebut. Karena jika mereka membaik berarti demand-nya terhadap dunia juga akan baik. Next. Nah, kita lihat Indonesia. Bapak Ibu tentunya bulan lalu ya, bulan ini ya, tanggal berapa ya? Bulan lalu, bulan ini tanggal 5, itu BPS telah mengeluarkan rilis dan Indonesia dinyatakan sebagai negara yang mengalami resesi. Ya, resesi karena terjadi pertumbuhan GDP yang minus sudah 2 kali. Di kuartal 2 kita minus 5,3,
Dan kemarin di kuartal 3 kita minus, kebalik, minus 3,5. Nah ini juga kita berharap nanti akan membaik secara keseluruhan itu mungkin masih tetap minus tapi akan menjadi lebih baik. Next. Sudah mulai bergerak ke atas. Tadi saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi global. Kemudian sekarang bagaimana dengan pertumbuhan perdagangannya? Sama juga, jadi 2020 itu dia minus 10,4, tapi 2021 itu akan positif 8,3. Artinya kita optimis lah untuk kembali meningkatkan perdagangan global yang melambat ini, kembali kita dorong supaya bisa bergeliat kembali, hidup kembali. Dan terutama upaya yang pertama yang akan kita lakukan terkait dengan forum ini, tentunya kita akan mencoba apa saja yang bisa kita dorong dalam rangka peningkatan ekspornya. Next. Nah, ini juga informasi buat Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kemarin, memang Indonesia ini ada naik peringkat walaupun tidak banyak ya. Tetapi sebagai supplier dunia yang tadinya berada pada urutan nomor 30 sekarang sudah naik menjadi urutan nomor 28. Sebagai importir yang tadinya urutan 30 turun menjadi urutan ke 31 satu aja. Artinya kita ada perubahan positif lah. Jadi kita harus tetap semangat bahwa Indonesia itu perekonomiannya, perdagangannya masih baik. Insya Allah. Next. Mari kita melihat Bapak Ibu ya, perkembangan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia bulan September dan Januari sampai September pada tahun 2020. Nanti dari sini kepada Bapak Ibu itu sebetulnya BP3, kami di BP3 itu telah melakukan analisis ya terhadap produk-produk dan pasar-pasar di sini. Nah, nanti mana aja yang kira-kira kita bisa dorong. Nah ini lihat Bapak Ibu, memang kita tahu bahwa Menteri Perdagangan itu oleh Presiden diberikan tugas untuk menjaga neraca perdagangan. Maka adalah tugas kita untuk tetap menjaga neraca perdagangan tetap surplus. Walaupun di tahun 2020 ini memang terjadi surplus, cuman agak beda tuh gini, surplus tetap jadi, tetapi surplus ini terjadi karena impor kita itu turunnya lebih banyak daripada ekspor kita. Ini kan tahun pandemi, lagi tahun sedih, semuanya turun gitu ya. Tetapi coba mari kita lihat sama-sama. Kalau secara bulan ke bulan bagaimana? Sepanjang tahun 2020 ini, pandemi, semua orang tidak bergerak, orang harus di rumah. Tapi ekspor kita naik, impor kita naik secara bulan. Dari bulan ke bulan itu kinerjanya masih baik, Bapak Ibu. Namun kalau kita bikin Janset tahun 2020 dibandingkan dengan Janset tahun 2019 kemarin memang turun gitu. Kinerjanya belum seperti itu. Di tahun sepanjang tahun 2020 ini, kita tuh mengalami defisit tuh hanya 2 bulan. Di bulan Januari, itu tahun 2020, kita mengalami defisit sebesar 0,64%. Dan di bulan April sebesar 0,37%. Tapi setelah itu kita surplus lagi, dan kita surplusnya mulai naik. Memang gini, ada orang bilang, kita nggak harus happy karena ini kan impornya turun lebih banyak karena memang situasi pandemi betul. Tapi kita harus tetap menjaga, nanti kita berharap ke depan dia akan bisa kembali pada situasi normal dan kita tetap dapat mempertahankan surplus dalam keadaan yang new normal, normal baru. Next. Yang Janset adalah kita mengalami surplus Janset itu 13,5 miliar ini di tahun 2020.
itu bahkan lebih tinggi surplusnya daripada tahun 2017. Itu surplus tertinggi di 5 tahun terakhir. Nah, itu tahun ini malah lebih tinggi. Next. Nah, dalam situasi pandemi kita masih bisa. Siapa saja sih yang punya punya peran terhadap punya kontribusi terhadap terjadinya surplus perdagangan kita dan punya kontribusi terhadap defisit perdagangan kita. Nah, ini kita lihat by negara dulu apa by produk dulu ya. Ini by produk dulu ya. Ini by produk dulu. Nah, Bapak Ibu, produk unggulan ekspor Indonesia atau yang selama ini duduk pada peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3, itu masih 3 orang itu, yaitu lemak dan minyak hewan atau minyak nabati. Kemudian di dalam lemak dan minyak hewan atau minyak nabati ini, HS15 ini, sesungguhnya isinya 90% adalah CPO dan turunannya, sawit dan turunannya. Kemudian bahan bakar mineral. Nah, ini adalah batu bara dan teman-temannya. Kemudian yang lagi naik daun sekarang itu adalah logam mulia atau emas. Kita lagi naik daun nih, baik di sisi impor maupun baik di sisi ekspor maupun di sisi impor. Jadi logam mulia dan perhiasan permata ini lagi ngetop di HS71, tapi yang paling besar Bapak Ibu sebagai informasi adalah emas batangan. Kemudian kita lihat ada alas kaki memberikan kita surplus. Saya happy karena alas kaki ini memang produk unggulan kita yang kita jaga dalam keadaan pada awal-awal tahun 2020 tuh menangis karena PSBB menangis. Tapi alhamdulillah kami melihat kinerjanya bagus, justru memberikan kontribusi sepanjang tahun 2020 ini. Begitupun karet dan barang-barang karet, kemudian pakaian rajutan, kemudian kayu dan produk kayu. Dan juga ikan dan udang, besi dan baja. Itulah yang memberikan surplus kepada Indonesia. Nah, kita juga lagi ngetop-ngetopnya ekspor besi dan baja yang isinya sebetulnya yang Bapak Ibu tentunya tahu dari pabrik yang ada di Morowali sana. Kemudian siapa aja sih yang bikin defisit kita? Nah, ini langganan nih. 1, 2, 3 dari bawah tuh langganan. Dari tahun dulu sampai sekarang masih 3 orang itu. Nah, ini kita perlu tanyakan, misalnya ada mereka, kapan kita bisa mengurangi impor ini? Apakah memang kita mampu untuk memproduksikannya? Yaitu kita masih sangat banyak mengimpor mesin dan peralatan mekanis, mengimpor mesin dan peralatan elektrik, ya, plastik dan barang dari plastik, sereal. Kalau sereal ya memanglah pastikan banyak orang suka makan sereal gitu kali ya. Kemudian bahan kimia organik, gula dan kembang gula. Ini di antara komoditas-komoditas ini, saya tuh sangat ingin mengetahui jika siapa tahu ada pengusahanya di sini tuh ampas dan sisa industri makanan itu. Itu kita impor itu paling banyak. Itu kayaknya dari negara-negara Amerika Selatan yang membuat kita dengan dia defisit. Tapi defisitnya tuh entah karena itu, tapi kita ada defisit dengan mereka. Tapi impor kita paling banyak dari mereka adalah ampas dan sisa industri makanan itu. Nah, kalau di antara audiens yang ada di sini ada Bapak Ibu, mungkin dapat menjelaskan. Nah, kira-kira apakah kita bisa mengambil langkah apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Tentu dengan senang hati Kementerian Perdagangan akan membantu, terutama CQ Kitchen Pen yang mengadakan TEI ini. Next. Ini negara-negara yang memberikan surplus dengan kita.
Nah, India, kita kan ekspor banyak ke sana, ekspor sawit dan turunannya. India itu sebenarnya banyak minta emas, tapi sama emasnya dia masih nutup. Begitu dia minta emas, dia bisa defisit dari kita. Makanya tapi kita mencoba siapa tahu nanti berdasarkan negosiasi dan lain-lain ya bisa terbuka. Dengan Filipina juga kita masih surplus. Dengan Belanda, dengan Swiss. Kita dengan Swiss ya, beberapa tahun yang lalu saya ingat dulu waktu saya masih dinas di Swiss, itu kita negatif. Sekarang itu kita surplus karena apa? Padahal barang yang naik paling banyak cuma satu, emas dan permata itu. Tapi di dalamnya paling banyak adalah emas batangan. Itu kan nilainya gede banget. Langsung merubah neraca perdagangan kita dari defisit menjadi surplus. Nah, Pakistan masih menciptakan surplus kita ya. Jepang juga tahun lalu kita dengan Jepang defisit, tapi tahun ini udah surplus. Malaysia kita surplus sama Bangladesh. Nah, yang bikin yang negatif ya nomor satu ya China. Kita banyak ekspor baja ke dia, kita banyak pula impor baja darinya. Nah ini kira-kira bagaimana kalau kita ingin membuat perdagangan kita antara Indonesia dan Cina menjadi seimbang, kira-kira Bapak Ibu di industri mana yang bisa didorong industri dalam negerinya supaya tidak banyak mengimpor bahan baku dan lebih banyak mengimpor produk-produk manufaktur. Next. Ini situasi di kurun pandemik tahun 2020. Semua orang tidak bisa bergerak, industri tidak bisa bergerak. Tapi ada yang naik. Itu sektor pertanian. Ya kan? Situasi pandemik, industri nggak jalan, ini nggak jalan. Tapi sektor pertanian, ini pertumbuhan ekspornya adalah yang paling besar di masa pandemik ini. Dan di sini khususnya data pada bulan September lalu. Bulan September lalu kita tetap menciptakan kenaikan. Jadi total ekspor kita naik, ekspor migas kita naik, ekspor non migas kita naik, dan sektor pertanian mempunyai kinerja baru. Jadi kita happy banget ya. Nah ini Bapak Ibu coba lihat nih, emang yang naik di sektor pertanian apa aja sih? Nah, di antaranya adalah sayuran, buah-buahan, kopi, teh, rempah. Dan saya berharap audiensnya ada di sini, yang produk-produk ini. Kopi, teh, rempah-rempah. Nah ini kemana dia paling banyak sekarang naik nih? Beberapa dalam semasa pandemi ini dia naik ke Spanyol, ke Jerman, ke Belgia, ke Peru, dan Vietnam. Nah boleh nanti kalau Bapak Ibu memang di antara Bapak Ibu yang ingin mendorong ini nanti akan dibantu sepenuhnya oleh Ditjen PEN untuk pasar-pasar baru dan komoditas-komoditas yang Bapak Ibu beli. Next. Nah, tadi kan saya cerita bulan ke bulan, maksudnya walaupun pandemi, bulan ke bulan kita masih bisa meningkatkan ekspor kita, gitu. Tetapi nilai ekspornya itu kalau dibanding secara YoY ya, Janset tahun 2020 dan Janset 2019 itu memang mengalami penurunan. Jadi kita nanti mencoba menaikkan kembali bangkit nih supaya bisa offset yang tahun 2009 dan next. Jadi gitu. Nah itu kan tadi saya bilang nih. Nah, sekarang adalah struktur ekspor kita. Bapak Ibu ini juga sebagai informasi buat Bapak Ibu. Struktur ekspor Indonesia, jadi kita yang paling banyak ekspor yaitu produk-produk hasil industri. Yaitu adalah di bulan September ini itu September ya. Kita hasil industri kita ekspor itu share-nya 82%, pertanian 3%, pertambangan 9,5% dan migas 5%. Itulah struktur ekspor kita kepada Bapak Ibu. Dan ini kan sudah saya cerita sebetulnya tadi itu, yang bulanan naiknya seperti apa, kemudian kalau YoY tetap kita masih lebih kecil nilainya dibanding dengan tahun sebelumnya. Next.
Sekarang kita ke impor, mungkin impor nggak banyak ya, karena acara ini sebenarnya kita lebih mendorong ekspor. Cuman ini impor kita kalau secara bulanan juga naik gitu. Impor migasnya naik, impor migasnya naik, total impor naik. Tapi kalau secara janset itu turun. Dan turunnya impor itu jauh lebih dalam dibanding ekspor yang YOY ya. Oleh sebab itu kita menciptakan surplus. Tapi saya yakin insya Allah dan kita akan tetap surplus, tapi kita akan memperbaiki. Kan kita berharap begini, kalau kita meningkatkan ekspor, mestinya impor kan itu juga naik, kan gitu. Karena yang kita impor itu adalah bahan baku pendorong ekspor, atau kita impor bahan baku untuk menumbuhkan industri dalam negeri kita lebih bergeliat lagi. Next. Itu ini struktur impor kita. Kalau tadi itu kalau ekspor itu kita kelompokkan ke dalam ekspor hasil industri, hasil pertambangan, dan pertanian. Kalau impor kita bagi dalam kelompok impor bahan baku dan bahan penolong, impor barang modal, dan impor barang konsumsi. Nah ini kalau kita impor bahan baku dan bahan penolong ini besar, tinggi, dan naik terus, sebetulnya harapan kita, ekspor kita naik. Dan kita bisa mengisi pasar dalam negeri sendiri. Sehingga kita tidak harus mengimpor barang-barang konsumsi. Itulah keinginan kita. Semoga bisa tercapai. Next. Nah, apa saja tantangan ekspor kita? Next ya. Nah ini kan seperti Bu, izin ya saya kecilin dulu. Tantangan ekspor Indonesia. Nah, coba kita lihat. Ini kan tadi di depan sesungguhnya saya sudah menjelaskan kepada beberapa. Nah ini di gambar grafik kita lihat nih. Ada penurunan yang tajam, tapi penurunan yang tajam itu GDP-nya kan. Nah kita lihat yang biru nih. Kita lihat yang biru Bapak Ibu ya. Kita lihat yang biru ya Bapak Ibu. Kita lihat yang biru. Biru itu adalah impornya. Nah, kalau kita lihat Cina, ini kan dia udah mulai bergerak ke atas. Kalau AS masih turun ke bawah, tapi kinerja kita dengan AS membaik loh. Kalau dengan Jepang juga masih turun ke bawah. Kalau India mulai ingin ke atas, Singapura masih ke bawah. Ini cuma beberapa contoh, tapi yang lain itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Artinya apa? Kalau dia impor itu relatif itu bahwa kan sebetulnya kesempatan kecil buat kita, tapi kita berharap nanti dia mulai naik. Yang sudah mulai naik ini Vietnam nih, udah mulai naik. Nah kita dengan Vietnam tuh bagus juga loh, kalau secara ini kita, karena kita dengan dia kita surplus. Next. Berikut. Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga sudah paham bahwa sesungguhnya kinerja ekspor Indonesia memang didominasi oleh ekspor non-migas. Ya kan? Ini totalnya yang non-migas itu yang biru. Memang komposisinya atau share-nya tinggi sekali, 95%. Jadi memang kita harus bisa mendorong, artinya punya kesempatan baik untuk mendorong lebih banyak produk-produk. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat rata-rata impor dunia berdasarkan data tahun 2015 sampai 2019 itu, ini sumbernya dari Angtet ya. Itu 73% barang manufaktur yang diimpor oleh dunia. Oleh sebab itu kita seharusnya banyak mengekspor produk-produk manufaktur. Kalau di sini 73, kalau kita baru 46,5. Itulah, selama ini kan kita masih bergantung pada batu bara,
Nikel kemarin kan kita tutup biji nikel. Mulai tahun 2020 kan kita melarang ekspor nikel. Tapi biji nikel ditutup, yang naik keras adalah ferronikel. Nah ini mesti yang diskusi sama kami itu mestinya orang-orang dari industri itu, karena secara teknik sebetulnya kita ingin memahami lebih dalam sih kenapa seperti itu. Nah, ini kita harus lebih mendorong yang 46,5% ini menjadi lebih besar lagi. Industri manufaktur, kira-kira gitu. Kita kan masih industri primer, misalnya kita masih batu bara. Kalau sawit itu sebenarnya udah maju loh. Kan orang sering bilang sawit itu produk primer, ya CPO-nya, tapi turunan CPO-nya itu udah banyak loh, macam-macam dan udah maju, udah berubah banyak. Itulah kira-kira next. Kita juga harus memperhatikan sejak zaman dahulu kala, sejak berdirinya WTO di Jenewa. WTO itu berkumpul semua leader, berkumpul semua orang ahli perdagangan, mendiskusikan perdagangan antar negara, menyepakati bahwa perlu dilakukan liberalisasi sehingga arus barang itu lancar. Itu sidangnya. WTO itu 1 tahun sidangnya 700, rapatnya itu 750 kali. WTO itu 1 tahun. Banyak banget kan? Nah, 1 hari itu bisa 1 hari 1 ruangan 3 rapat. Itu ruangannya banyak gitu loh. Nah, walaupun mereka berkumpul di situ dan sepakat untuk liberalisasi, kalau leadersnya ngomong gitu, tapi technical person yang di dalam itu tetap saja bahwa masing-masing negara ingin melindungi negerinya, melindungi negaranya. Kalau ngomongnya sih, kita siap liberalisasi, tapi dalam kenyataan tetap melakukan proteksi terhadap negara dia. Jadi bukan zaman dulu. Terlebih lagi pada tahun 2020 ini dengan recent pandemi COVID, justru dia banyak melakukan proteksi. Jadi Bapak Ibu yang punya produk-produk harus mengetahui juga yang terkait dengan proteksi masing-masing negara, baik itu melalui instrumen standarisasi seperti SPS, TBT, maupun melalui instrumen trade remedies seperti anti-dumping, safeguard, dan CPD. Subsidi ya, subsidi itu countervailing duty, countervailing measure atau subsidi. Jadi ini nanti Bapak Ibu kalau mengalami hambatan perdagangan di luar negeri, produk Bapak nggak bisa masuk atau menjadi mahal harganya karena dikenakan anti-dumping, safeguard atau countervailing measure, itu nanti di Kementerian Perdagangan yang bisa bantu adalah Direktorat Pengamanan Perdagangan. Nah, kalau SPS itu kan dibikin syarat-syarat yang susah nih, apalagi ke Uni Eropa. Kemudian produk-produk seperti rempah-rempah, ikan, makanan olahan. Nah, itu syaratnya banyak banget. Saya tuh lihat di Rafas ya. Dilihat di Rafas itu Indonesia sejak tahun berapa ya, sampai sekarang itu mendapatkan notifikasi sebanyak 460 lebih notifikasi. Jadi yang notifikasi siapa? Misalnya Itali, produknya apa? Biji pala. Terus itu barang dikembalikan atau diingatkan, itu semua ada di listnya. Jadi itu nanti kalau Bapak Ibu punya, saya kok jadi mahal ya ke sini, kok di sini nggak bisa masuk. Nah itu di sini kita kan ada DPP, ada juga punya yang di Ciracas itu namanya apa ya, PPMB ya. Nah, itu bisa bantu bagaimana Anda memenuhi syarat yang diminta oleh negara tujuan ekspor kita. Misalnya kandungan aflatoksin pada biji pala atau pada cengkeh, pada apa, itu nanti bisa diukur atau dibantu oleh unit Ciracas, namanya apa ya? PPMB ya di Ciracas.
keputusan pengujian mutu barang. Jadi barang ekspor kita itu nama-lamanya nama baru ya. Intinya ya, tugasnya itu. Anda mau ekspor masuk ke Uni Eropa, syaratnya ini mana barang Anda, coba dilihat. Next. Nah, itu adalah hambatan-hambatan. Jadi walaupun di masa pandemi itu hambatannya bukan hanya PSBB atau yang itu, tapi justru hambatan-hambatan seperti tadi itu tetap akan muncul yang saya katakan. Nah, sekarang peluangnya apa? Kalau peluang ini Bapak Ibu, ini adalah hasil analisis BP3 ya. Yang memang kita ini masih kerja terus-menerus, kita memang dalam upaya untuk mendorong ekspor, kita akan mencari pasar yang tepat dengan komoditas yang tepat yang bisa kita dorong secara tepat dalam waktu yang dekat. Nah, kalau di antara itu kita sudah dapat atau Bapak Ibu yang setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini lalu berminat, bisa aja nanti kita mulai garap. Semoga kita benar-benar bisa meningkatkan ekspor ini pada masa pandemi ini. Walaupun kita tahu 2021 ya masih ada juga pandemi. Kalau lihat berita itu dari sektor kesehatan, itu lebih ini lagi di UK, di Amerika itu lebih ketat dibuat PSBB-nya karena jumlah yang terkena itu malah sudah menembus jumlah yang sebelumnya. Cuman saya kalau baca-baca itu terus bisa stres, makanya jangan baca. Lebih baik konsentrasi di sini, kemudian tetap menjaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, ya. Menjaga jarak. Jaga jarak. Jadi jangan sudah jaga jarak waktu mendengar paparan, begitu mau foto dekat-dekat semua. Kalau di sini kita foto kan nggak apa-apa, walaupun dekat digambar, tapi orangnya kan jauh. Nah, harga batu bara. Ini kemarin kalau ini kinerja aja, ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sebagai informasi, dalam situasi pandemik tahun 2020 ini, ada beberapa ekspor kita ini kan sebetulnya dia batu bara ini termasuk primadona ekspor kita. Walaupun sebetulnya kita primadona itu bukan saya suka dia menjadi primadona, tetapi dia masih menduduki teratas. Nah, tapi ini pada tahun ini dia harganya turun, jadi dia dilangkahi oleh sawit. Bahkan yang muncul sekarang emas. Kan kalau kita terus-terus ekspor ini kan habis barangnya. Kemudian ada 3 produk juga yang memang secara Januari Agustus itu menurun, tetapi bulan-bulan secara bulan ke bulan itu mulai dari bulan Juni kemarin udah mulai naik. Jadi ini punya prospek nih. Ini 3 produk ini, kendaraan dan karet dan barang dari karet, kendaraan dan bagiannya, kemudian TPT ya, pakaian dan aksesoris bukan rajutan. Ya, rajutan ada, tapi rajutan tuh ranking belakang ini masih lagi mintanya bagus dan ekspor kita meningkat. Next. Kemudian, nah saya bilang tadi kan, yang tadi kalau batu bara itu turun, ini sebetulnya ada 2 yang naik. Sawit naik, kemudian emas naik. Emas ini kan lagi in ya, sudah sejak 2 tahun terakhir ini. Yang paling happy itu adalah Antam ya, keren banget. Nah, kemudian CPO ini harganya mulai membaik, jadi dia naik lagi. Kemudian yang ini ekspor alas kaki relatif stabil, tapi saya cerita tadi dia tuh waktu Januari, Februari, Maret tuh kasihan sedih banget karena PSBB mereka nggak bergerak, tapi mereka bekerja sangat keras sehingga memberikan kontribusi ekspornya mulai membaik. Dan ini harusnya bisa lebih didorong lagi ya, lebih didorong lagi. Nanti teman-temannya bisa kita secara lebih fokus. Kalau kita ingin mendorong alas kaki untuk dalam rangka peningkatan ekspor, ingin kita bantu apa aja, fokus banget. Semoga apa yang bisa dibantu dalam waktu dekat, dalam waktu cepat dan dapat meningkat lagi dalam waktu cepat. Saya berharap sih nilai ekspor kita pada tahun 2020. Besi dan baja, kalau besi dan baja memang ada tren peningkatan, tapi memang sekarang
yang paling banyak kita ekspor baja Bambat itu tuh memang karena ada industri di Morowali ya di Sulawesi Tengah apa Sulawesi Tenggara ya. Nah itu stainless steel baja. Cuman kemarin sih semalam saya sepintas lihat apa ya, lihat TV ya. Semalam apa tadi subuh ya apa tadi malam. Jadi saya lihat ini di pabrik di Cina itu stainless steel tuh dibikin panci, dibikin ini, dibikin itu. Saya nggak bayang saya beli di S Hardware tuh semua impor dari Cina. Cuma saya nggak tahu kan, saya nggak tahu. Jadi nanti saya akan mencari tahu yang kita impor tuh yang mana, yang kita ekspor tuh yang mana. Kan kita berharap sebetulnya kita mendapat value added. Tapi yang pasti kan diambil dari tambang, diproduksi pada tingkat primer kan udah menjadi barang jadi dulu kan, walaupun belum barang jadi yang mungkin barang jadi tingkat hulu. Nah, kira-kira gitu. Next. Ini Bapak Ibu, informasi buat Bapak Ibu. Kalau saya sebagai pengusaha happy melihat informasi ini. Nah, kan udah kelihatan nih batu bara nih lagi ngetop di mana? Ke Bangladesh, ke Brunei. CPO dan turunannya lagi ngetop ke Vietnam. Kalau India udah langganan, Italia udah langganan, Spanyol udah langganan. Nah, Vietnam mulai nih, biasanya langganan itu kan Cina, India, Uni Eropa tuh Italia sama Spanyol. Kalau Belanda tuh kan tempat lewat. Nah, kemudian ini ada logam dan produk logam. Bisa ke Turki, ke Cina, ke Uni Emirat Arab, Filipina, EPT bisa didorong ke Pakistan sama PLG. Elektronik bisa didorong ke Amerika, Australia. Ini banyak nih. Saya kalau jadi pengusaha saya senang melihat ini. Setelah Anda melihat ini artinya apa? Ada peluang pasar, ada permintaan yang naik, produk sudah kami sebutkan. Tinggal Bapak Ibu produknya apa? Oh pengen, aku mau ditingkatkan ke Brasil misalnya otomotif atau Nah ini saya bilang kan kalau emas ya, emas tuh Swiss sudah langganan baru. Saya dari kemarin ini ngomong sama teman-teman di BPS, langganan baru kita tuh Australia sama Jepang. Nah, keren kan? Nah, tapi memang terus terang kalau emas ini masih perannya sampai perannya antam nih sepertinya. Memang logam mulia dan perhiasan, tapi isinya lebih banyak adalah emas batangan gitu Bapak Ibu. Nah, ke Nigeria ada produk kimia. Nah, ini Bapak Ibu yang produk kimia kan kita banyak impor, tapi ini kita bisa ekspor juga. Entah kita impor yang apa, ini kita ekspor jenis apa produk chemical itu, kita bisa naikin ke negara-negara ini. Next. Nah, mungkin yang lain bisa dilihat saja, karena kalau saya bacakan satu-satu terlalu banyak. Ini ada mesin-mesin, kayu dan produk kayu. Next. Kemudian ada ikan dan ikan olahan, ada produk plastik, ada furniture. Ini kami petakan ini Bapak Ibu, jadi nanti kalau memang berminat kita fokus, tapi kami serius, maksudnya Kementerian Perdagangan ini serius. Jadi kita fokus, jadi jangan, kita harus yakini bahwa kita mampu membuatnya, kapasitas kita besar, bisa memproduksi lebih banyak, kalau diminta lebih banyak kita bisa memenuhi. Jadi kalau kita harus yakini kemampuan untuk mensuplai dunia. Nah, itu ini nih pasar permintaannya. Next. Nah, ini juga kabar happy Pak, Bapak, Ibu, ini juga kabar gembira. Nah, kemarin ketika Presiden Trump itu mulai bukan menghasut mulai memperhatikan dia defisit dengan negara-negara mana aja, nomor satu pasti dengan Cina kan sampai perang. Nah dia kan juga Amerika sama kita juga kan Amerikanya defisit, termasuk di ini kita kan dumping juga kalau ini dilepas. Tapi berdasarkan hasil negosiasi teman-teman di Jen PPI, nah ini sekarang udah berhasil nih dan sudah berhasil Amerika memperpanjang produk-produk Indonesia yang mendapat kemarin yang dicabut, yang di stop GSP-nya yaitu India dan Turki kalau nggak salah.
Artinya apa? Artinya pasar India dan pasar Turki untuk produk-produk yang sama-sama mendapatkan GSP itu bisa diisi oleh Indonesia. Itulah Bapak Ibu, mari kita mungkin kalau belum ada yang dapat informasi ini tolong disampaikan. Biar kita lebih serius benar-benar bisa. Ini ada pasarnya, ini produk-produknya saya sebutkan di bawah coba. Next. Nah, produknya apa aja? Artikel jewelry and quartz. Kemudian ada matras, travel good, kopor ya, travel good itu kopor apa tuh itu kalau orang mau travel lah itu. Ada apa lagi plywood, ada pneumatic tires, ada itu berarti produk karet ya, of rubber. Kemudian ada plate, sheet film, itu apa ya? Nah, itu nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, saya berharap punya produk-produk yang saya sampaikan ini. Kalau misalnya mereka semua tidak berada di ruang ini pada hari ini, mungkin bisa di-share aja informasi ini. Bisa di-share biar dapat informasinya. Dan kalau serius, pekerjaan saya serius itu gini. Anda kalau serius mau dibantu untuk meningkatkan ekspornya, Anda harus yakin nih barang Anda bagus, ada terus bisa menyuplai secara konsisten. Nanti kesulitannya apa, kita coba bantu. Kalau nggak ada pasar, kita bantu. Ya mungkin itu saja. Ada lagi nggak? Masih ada lagi. Berikutnya apa? Udah terima kasih. Kalau udah terima kasih, berarti segini aja dari saya dulu. Sementara saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nurlaila yang sudah memaparkan dengan sangat komprehensif kepada kita semua pada virtual forum ini. Mungkin kita akan buka sesi diskusi kita, mungkin beberapa termin pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin kita ambil 2-3 penanya dulu. Bisa memperkenalkan nama dan asal dari organisasi atau institusi atau perusahaan. Ya, dipersilakan buat Bapak Ibu semua yang mau bertanya atau berpendapat, merespon. Participants. Ya, dipersilakan kepada Bapak Salahuddin Advice. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi, Pak Salahuddin. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua selamat pagi. Perkenalkan, saya Salahuddin dari PT Advice Mitra Solusi dari Lampung, Pak. Oh, dari Lampung, Ya, iya. Saat ini kami melakukan ekspor barang berupa kopra, kelapa, minyak kelapa, kemudian arang kayu maupun arang batok, juga produk-produk turunan dari sabut kelapa yaitu fiber dan kokopit, Pak. Oh ya. Iya. Saat ini kendala yang kami hadapi karena main country yang kami kirim rata-rata ke Middle East ataupun ke Asia Selatan, Pak. Kondisi yang kami alami saat ini adalah susah sekali dapat space vessel, Pak, untuk pengiriman ekspor. Jadi kita sekarang ini kalau mau ekspor itu bookingnya bisa dapat 3 minggu 1 bulan paling cepat kita bisa dapat kapal. Itu pun belum pasti gitu loh. Kadang-kadang kalau kita sudah tunggu 1 minggu 2 minggu ternyata di omit space yang kita sudah booking gitu loh. Kemudian tarif untuk freight charges-nya juga sekarang luar biasa meningkatnya. Ini yang membuat produk kita cenderung tidak kompetitif karena sebagai contoh kita biasa ekspor charcoal ke Alloy Ferro di di Kuwait
itu biasa kita kena cas per kontainer itu 1.300 sampai 1.500 maksimum. Per hari ini saya booking kontainer itu satu kontainer kena 2.800 freight charge-nya. Nah, ini yang kami minta bantuan dari Bapak Ibu yang berwenang di pemerintahan, bagaimana kita bisa mengatasi ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Salahuddin atas masukan responnya terkait kendala, informasi yang diberikan terkait kendala ekspor. Mungkin kita tampung dulu ya Pak sebelum nanti Ibu Kapus Kadaglu merespon, atau mau langsung Ibu? Langsung aja mungkin ya. Silakan. Terima kasih Pak Salahuddin dari Lampung. Saya juga happy melihat produk-produk Anda, yaitu produk olahan kelapa. Memang keren nih produk olahan kelapa. Nah, kalau memang pasarnya sudah ada di Timur Tengah ini, saya nanti akan menelusuri lewat data dan lain-lain yang ada di tempat BP3 ini. Prospeknya seperti apa, kira-kira gitu. Atau bisa ngobrol dengan Bapak udah happy dengan share yang sekarang atau seperti apa, nanti kita lihat sama-sama bisa. Permasalahan yang Bapak sampaikan ini ada permasalahan logistik. Memang kita harus find out, jadi saya harus cek dulu apa yang membuat harga sewa kontainer ini atau booking kontainer ini naik. Ini baru aja ya Pak terjadi, karena mungkin tentu saja ini adalah akibat dari pandemik nih kayaknya. Ini atau ada persoalan teknis di sana. Nah itu di sini terus terang saya belum punya informasi itu, harus find out. Tapi kalau Bapak sendiri yang bisa menyampaikan gara-garanya apa, kira-kira kalau kita ingin mencari solusinya, kan Bapak orang teknis nih, mesti lebih tahu sebetulnya kementerian apa. Nanti kita akan mencoba, nggak apa-apa gitu. Yang di lapangan mungkin Bapak mengetahui kenapa dia naik. Kenapa tiba-tiba menjadi, kalau memang nggak tahu juga ya kita cari tahu sama-sama. Tapi biasanya orang yang melakukan ekspor-impor itu, karena dia orang lapangan, tahu dan hari-harinya pekerjaannya, dia bisa tahu kenapa ini naik. Dan coba kalau kita ingin membantunya, terus mencari solusi dari persoalan ini, langkah apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Gak apa-apa Pak, nanti bisa konsultasi secara lebih fokus lagi terkait Bapak. Nah, pertanyaan saya ke Bapak tuh gini, aman nggak Bapak sekarang? Maksudnya share-nya masih oke, kenaikan permintaan tambah banyak dan Bapak mampu, itu yang pengen saya dengar dari Bapak. Kalau udah itu keren, oke, tinggal nanti ini kita insya Allah gitu. Ya, gitu Pak. Ya Bu. Kalau permintaannya sih kita tetap Bu banyak ininya permintaannya. Cuma masalahnya kan delivery kita ya yang sering terlambat dari komitmen kita dengan buyers kan. Ini yang bikin buyers kadang-kadang juga ya unhappy dengan kondisi ini. Kami diskusi dengan beberapa forwarder dan beberapa shipping line itu yang kami tangkap itu sekarang kontainer banyak fokus di China untuk melayani long shipment. Jadi mereka melayani shipment ke Amerika, ke Eropa, fokusnya ada di situ. Jadi kita di sini dapat kontainernya sedikit sekali gitu yang bisa melayani produk-produk Indonesia. Dan biasanya kita kan kalau ke Timur Tengah atau ke Asia Selatan itu kan cuma 14 hari pelayaran. Sekarang itu bisa 1 bulan pelayaran waktunya gitu. Sandar di Singapura sendiri makan waktu hampir 7 sampai 10 hari. Itu ya yang buat kita agak kewalahan gitu loh Bu untuk memenuhi permintaan dari buyer kita gitu. Oke. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa Bapak juga sudah diskusi dengan Perwadak, berarti ada ADAK atau ITPC yang di daerah sana sudah diskusi dengan Bapak ya, yang dengan shipping lainnya. Nah nanti kalau menurut Bapak, apakah mentok di situ atau masih lebih? Karena gini, kalau udah mentok kan agak susah juga, tapi kalau masih bisa diupayakan, pemerintah, Kemendak misalnya, sekarang ini kan kami Kemendak mengambil tugas kan ingin mendorong Bapak ekspor gitu.
Bisa kalau memang ada langkah lain yang bisa kita ambil, bisa kita diskusi lagi dengan perwadak yang ada di sana di Timur Tengah itu sama Bapak lagi sebetulnya apa yang bisa. Kalau udah kalau menurut saya ini ya Bu ya, pendapat saya mungkin di shipping lainnya kita ada regulasi yang menentukan berapa jumlah minimum yang bisa mereka layani gitu loh. Karena sekarang mereka kan taking profit untuk layani shipment yang jauh semua gitu loh Bu. Berarti belum ada regulasinya, perlu diatur gitu. Belum, betul, ya betul. Jadi sekarang ini karena memang tidak ada yang mengatur, mereka konsentrasi ke profit yang paling tinggi. Nah saat ini profit yang paling tinggi adalah Eropa dan Amerika gitu loh. Kalau di yang jarak-jarak pendek, jarak menengah seperti kita dengan Vietnam, kita dengan Malaysia gitu kan, itu sekarang kecenderungannya itu kita susah dapat kapal malahan. Padahal kan kalau kita bilang jaraknya layaran 3 hari loh, masa kita tidak bisa dapat gitu loh. Nah ini kan gitu. Ajaib kalau kita ingin meningkatkan ekspor gitu udah kerja keras di sini, persoalannya justru di sini. Jadi harus menurut saya ini persoalan yang sangat penting. Nanti kita coba diskusi lagi ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Edward. Baik, mungkin kita jika ada ini dari asosiasi atau dari perwakilan perusahaan yang mau bertanya atau merespon dari paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, dipersilakan. Ini peserta virtual meeting kita hari ini ada 96 Ibu, sebagai informasi. Ya, dipersilakan Ibu Satya dari Akida. Silakan Bu. Hai, ya, selamat silakan Ibu. siang Ibu Nur Laila. Apa kabar? Apa kabar? Sehat ya Bu. Ibu Nur Laila sering bantu kami, walaupun malam 10 malam pun tetap aktif Ibu Nur Laila. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Kami mau mengupdate yang terkait dengan asosiasi kami ya, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik, dan ini kami adalah bahan baku yang kami kirim ke industri hilir. Misalnya contoh kalau industri tekstil, ya kami kirim bahan baku ke industri tekstil, industri sabun, industri kertas, industri alas kaki, dan lainnya. Nah, kalau terkait pandemi, ini merespon ya, memang terlihat bagus terkait industri hilirnya. Tapi ternyata memang untuk industri hulu yang kami hadapi, utilisasi pabrik dari anggota kami itu turun ke level 40-50%. Jadi ya kalau yang masih eksis ya bisa produksi 40% atau 50% dan utilisasinya turun senilai itu. Dan kita melihat tadi dari tabel ada peningkatan ekonomi di RRC ya Bu ya. Ya. Itu mereka kan grafiknya naik. Nah, kami juga melihat bahwa pada saat mereka sudah recovery dengan pandemi di sana, ternyata barang mereka itu banjir masuk ke Indonesia, Bu. Terutama produk bahan baku seperti kami. Ya, jadi artinya mereka kan sudah siap, mereka sudah bisa atasi di negara mereka, sehingga barang mereka itu kapasitasnya besar dan mereka masuk dengan harga yang sangat murah. Nah, disitulah kita terpukul ya, karena kapasitas kita besar, tapi hanya bisa kita produksi rendah, dan itu diisi oleh barang dari RRT itu karena harganya murah sekali. Pastinya kan industri hilir, mereka juga harus efisien, ya mereka punya kalau mereka tidak punya produk, ya mereka terpaksa harus impor. Tapi kan di Indonesia masih banyak ya yang kita bisa substitusi lokal. Nah, jadi memang yang kita inginkan adalah program substitusi barang lokal itu bisa lebih digiatkan lagi sehingga produsen industri di Indonesia mereka punya kapasitas bisa meningkat lah, Bu. Tapi memang
ada pabrik yang kita lihat kami terganggu itu di bulan Juni dan Juli ya, itu kan para periode Lebaran. Jadi pasar kami khususnya industri keramik itu pasar kami ya, itu mereka libur, dan pasar ban mobil ya, mereka libur total karena kan mereka sulit untuk pasar mereka, sehingga bahan baku yang kami biasa supply ke mereka ya karena mereka libur, kami juga tidak bisa ngirim barang kan Bu. Jadi itu poinnya. Tapi memang setelah sekarang terlihat sudah ada pencerahan, kami juga industri diberikan otorisasi untuk bisa berproduksi walaupun pandemi, tapi harus safety protokol, dan dari perindustrian sudah memberikan kita izin, dan kita harus minggu ya SOP kita yang safety protokol. Jadi itu juga sangat membantu kami untuk tetap eksis walaupun kapasitasnya turun, Bu. Ya, kira-kira gitu. Dan tambahan untuk yang tadi Pak Salahuddin, kami juga ada melakukan ekspor, Bu, secara bahan baku chemicalnya maksudnya bahan baku ke luar negeri. Kami juga menghadapi masalah yang sama, Bu. Jadi terjadi short kontainer, Bu. Jadi shortage kontainer itu karena kontainer tidak ada. Jadi sebenarnya space ada, Bu, tapi kontainernya yang nggak ada. Jadi kalau mau ekspor, kita kayak harus rebutan kontainer, Bu, di depo. Harus ambil, kan biasa sebelum ekspor kita harus booking dulu ya. Ambil kontainer kosong, bawa ke pabrik, kemudian di stuffing, disegel, kemudian kontainer yang sudah ada isi barangnya dikirim lagi ke Tanjung Priok untuk ekspor. Nah, yang terjadi sekarang adalah kontainer kosong. Jadi mau ekspor kontainernya nggak ada. Nah, kalau pelayaran pastikan namanya dengan kondisi ini, ya dia akan jual harga keberangkatannya menjadi lebih tinggi gitu kan. Kan memang kontainernya rebutan. Jadi itu yang menjadi isu yang kami juga merasakan sangat berat. Jadi harga perjalanan misalnya mau ekspor ke mana? Mau ekspor ke Vietnam atau mau ekspor ke Taiwan gitu ya. Nah, itu kan biasanya harus bayar misalnya $300 misalnya ya. Sekarang bisa jadi 500 atau 600, tapi tidak ada jaminan ada kontainer apa tidak. Nah, itu isunya, Bu. Jadi sepertinya kayak ada tidak balance jumlah kontainer. Kalau dulu kan jumlah import masuk ke Indonesia kan banyak. Jadi kontainernya jadi banyak ya. Jadi kontainer itu dipakai lagi untuk ekspor. Kalau sekarang kan sepertinya ada banyak barang import yang mungkin retail, yang tidak diimport masuk. Nah kan jumlah kontainer jadi kecil ya. Jadi kan tidak balance, Bu, seperti itu. Ya, kira-kira ya kami memohon petunjuk dan support dari Kemendak. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya kira informasi ini sangat penting. Ini yang paling terakhir Ibu katakan itu, makanya saya katakan tadi, kan impor itu turunnya banyak, jauh turun lebih dalam daripada ekspor, sehingga kita kan meng-create surplus. Surplus memang bagus-bagus saja, tapi keadaannya ini lagi kurang nilai daripada surplus itu, karena turunnya impor yang begitu dalam, kan kontainer nggak masuk, itu persoalannya. Sehingga kontainer itu sedikit, sehingga itu harga sewa kontainer menjadi mahal. Ya, memang ini saya kira pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk ini. Kira-kira apa yang bisa, langkah yang diambil. Nanti isu ini coba saya tanya, tapi kalau isu mungkin kalau di Kementerian Perdagangan tuh di TAS ya. Tapi mungkin tentunya dengan asosiasi shipping gitu ya, seperti ALI atau apalagi itu, atau yang lain, atau kementerian yang nanti kita carikan deh yang bisa. Kalau regulasi itu memang dipandang perlu untuk dibuat regulasi dalam waktu ini. Ini kan ada waktu khusus gitu kan karena situasi pandemik. Ini akibat daripada situasi pandemik
dampaknya terhadap perdagangan. Menurut saya ini luar biasa dampaknya. Ini dampak yang luar biasa. Kita menjadi terhambat kan ekspor kita menjadi terhambat. Bagaimana kita mau meningkatkan ekspor kalau ada persoalan di logistik, kira-kira. Ya barangnya nggak bisa jalan. Nah, saya juga senang. Tapi Bu, saya catat nanti kita bisa bicara secara lebih khusus. Jadi kita mencatat apa-apa yang penting, dengan siapa yang harus kita bahas, apa yang bisa dilakukan. Kalau dengan negara tertentu kan ada Perwadak, ada Ditjen PPI, apa perlu kita melakukan negosiasi dengan negara tertentu atau apa-apa dan sebagainya. Tapi kami catat, menurut kami ini isu-isu yang sangat penting dalam kegiatan ekspor impor. Serius banget. Kemudian ini Bu, ini juga menjadi sangat penting isu yang pertama Ibu sampaikan mengenai, Ibu kan industri hulu. Seharusnya kan Ibu bisa mensuplai kepada pabrik seramik, kemudian pabrik ban gitu. Tapi mereka justru impor karena Cina mulai membaik dan tertumpah semua ke sini, ya kan? Nah, itu. Jadi nanti itu kita harus baca kan gini, kita baca data bulan per bulan, nah itu nanti bulan apa yang banyak, ada kemungkinan nanti bulan apa, itu memang kita harus lihat, kemudian memang perlu diambil langkah oleh Kementerian Perdagangan dalam menjaga itu. Ini saya sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, minggu lalu ya, beberapa hari lalu, tanggal 6 apa tanggal 7 hari Jumat kemarin, Pak Mendak itu bikin Pak Mendak itu berdiskusi dengan ekonom, ya gitu. Cerita mengenai ini situasi kinerja perdagangan kita, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Jadi komen mereka itu, Pak Menteri nggak usah khawatir deh kalau impor itu naik, misalnya gitu. Pak Menteri jangan terlalu happy dengan surplus yang terjadi sekarang. Mereka menekankan bahwa surplus ini kan justru karena impor yang turun itu. Jadi jangan, intinya tuh kayak jangan anti impor gitu. Padahal sebetulnya isu itu bukan isu pertama, tetapi itu menjadi concern daripada ekonom yang menyampaikan kepada Bapak Menteri kami. Saya melihat bahwa memang betul sebuah negara, katakanlah seperti Amerika, dia kan negara pengimpor nomor 1 di dunia kan, karena dia penduduknya banyak dan memang itu barang dia butuh gitu loh, mau dan tidak mau dia harus impor, makanya dia negara devisa terbesar di dunia, Amerika begitu. Tapi kan harus ada keseimbangan juga gitu. Tapi ketika impor itu banjir dan membuat industri dalam negeri kita mati, nah ini yang harus kita jaga, itu yang tidak boleh terjadi. Kan gitu. Selama bahan bakunya misalnya bisa diisi oleh Ibu, kenapa dia harus impor? Mestinya gitu. Tapi kan sebagai pedagang, saya hanya mau membeli barang yang relatif harganya lebih bagus. Kalau enggak, saya nggak bisa. Saya juga nggak bisa begitu. Jadi itu yang memang harus penting. Tapi karena ini kita perlu hati-hati ketika China ini ekonominya membaik, kan kita impornya paling banyak tuh. Jangan sampai ekspor kita terhambat, apalagi ada persoalan kontainer, impor kita yang terserang terus. Nah itu mesti ini. Jadi nanti mungkin kami sama Ibu dirinci lagi Bu, Ibu yang banjir impornya itu produk apa, HS berapa, apa-apa. Nanti coba, siapa tahu kita bisa melakukan sesuatu. Apakah dengan peraturan Menteri Perdagangan atau apa, selama itu kita bisa menjaga kesehatan perdagangan kita, baik hulu maupun hilir. Oke, next, silakan. Terima kasih Ibu Nurlaila yang sudah menanggapi tadi dari Ibu Satya Akidah. Di sini juga sebelum ke penanya berikutnya, di sini ada beberapa Bapak Ibu dari perwakilan perdagangan. Mungkin diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan pandangannya atau merespon pada virtual forum ini, karena kebetulan juga di dalam forum ini cukup banyak eksportir kita, jadi mungkin bisa disampaikan
apa triknya mungkin, atau apa yang sering dihadapi, atau mungkin bisa apa yang bisa dibantu begitu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada dari Perwadak. Dari Singapura. Oh, dipersilakan Bapak Rumaksono. Silakan Pak. Selamat pagi di sana ya, masih sebelum jam 12. Selamat pagi Bu Nur Laila. Selamat pagi Pak. Apa kabar, sehat ya Pak? Iya, apa kabar Bu? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu paparannya, dan buat Bapak dan Ibu para pelaku usaha ekspor, kami selalu support semangat untuk ekspor walaupun di masa pandemi. Jadi kami berbagi pengalaman saja waktu circuit breaker di sini Bu, atau kalau di Jakarta PSBB, itu ternyata di dalam kesulitan itu ternyata ada juga peluang-peluang untuk ekspor. Salah satunya Singapura waktu itu membutuhkan tempat untuk karantina, sehingga membutuhkan bed, tempat tidur begitu Bu, tapi bukan untuk di rumah sakit, tapi di tempat-tempat di karantina. Singapura Expo yang seperti BSD itu dipakai menjadi tempat karantina. Saya diminta Pak Dubes untuk mencari salah satu supplier. Saat itu kami sampaikan dan dilakukanlah transaksi dalam waktu singkat karena sangat dibutuhkan cepat. Berikutnya kami dengan asosiasi ataupun yang mengelola UKM di Batam, se-Sumatera, melakukan juga bisnis forum seperti ini. Kami sampaikan bagaimana perkembangan ekonomi di Singapura, termasuk peluang-peluang apa di saat pandemi. Dan kita lihat sekarang, semua tidak ada yang tidak pakai masker. Nah, salah satunya masker menjadi, saya sampaikan, produk UKM yang mungkin bisa tembus. Dan beberapa UKM di Batam berkreasi membuat masker-masker yang unik-unik begitu Bu Nuraila. Ya. Dan untuk trade balance Bu di Indonesia dengan Singapura, kita juga bersyukur malah dengan pandemi ini ekspor non migasnya meningkat pesat. Artinya trade balance kita jauh lebih baik, bahkan telah melampaui 2017. Jadi ekspor non migas kita kan 9,4 miliar itu tahun 2019 Bu ya. Sekarang surplusnya aja sudah 600, hampir 700 jutaan Bu, non migasnya saja untuk di tahun 2020 sampai September ini. Nah, kami lihat juga ada perkembangan, salah satunya itu yang esensial, makanan Bu, sayuran dan buah-buahan. Nah, itu juga peluang bagi Bapak dan Ibu untuk bisa tembus ke pasar ekspor Singapura. Kelebihan lainnya, Singapura memang pasar yang kecil, Bu Nuraila. Ya, Pak. Hanya 5,7 juta orang, Ibu paham itu, tahu itu. Tetapi GDP-nya besar, Bapak dan Ibu sekalian, daya belinya tinggi. Secara teknis memasuki resesi, karena sudah 2 kali kuartal berturut-turut kontraksi. Tetapi ya saya lihat sih di lapangan karena di sini pandeminya sudah kasus COVID-nya sudah menurun, orang-orang masih sudah boleh makan di luar, tapi masih dibatasi hanya 5 orang. Dan saya lihat bergerak perekonomiannya. Tapi sekali lagi Singapura karena sangat bergantung kepada ekspor, kontraksinya turun banyak. Izin Bu sharing seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang melirik pasar Singapura, pasar size-nya kecil tetapi daya beli tinggi, Singapura menjadi hub, dan untuk non migas sekali lagi Singapura food security-nya sangat bergantung kepada impor. Karena tidak punya lahan pertanian, tidak punya lahan perikanan, semua makanan itu diimpor diimpor. Nah, di Indonesia salah satunya yang dekat. Tetapi tantangannya pesaingnya adalah Malaysia dan Thailand yang hanya dengan darat, Bu, dengan truk barang-barangnya bisa masuk. Tadi saya dengar ada isu mengenai logistik. Memang itulah isu utama dari ekspor kita ke, khususnya kami yang tahu di sini Singapura. Logistik, Bu.
Akhirnya competitiveness di sini kurang, Bu. Contoh kami sudah mencoba dengan bisnis matching buah dan sayur dan perikanan saat ini sudah berlangsung. Itu isunya adalah competitiveness dari harga dan inkonsistensi. Jadi kadang bisa kirim sekian kontainer, kadang kurang. Gitu. Kalau kualitas masih diminati, maksudnya tidak ada isu masalah. Tapi dari sisi competitiveness, harga, dan ini apa tadi inkonsistensi. Itu saja mungkin Bu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian untuk pelaku ekspor untuk memasuki pasar Singapura. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Immanuel. Demikian Bu Kapus. Sama-sama, Terima Pak. kasih banyak. Terima kasih Pak Rusak, Pak Pramono. Jadi Bapak Ibu itu adalah atas perdagangan kita di Singapura telah memberikan informasi tentang potensi Bapak Ibu dapat meningkatkan ekspor kita ke sana. Jadi saya di sini kan tadi belum menampilkan itu ya. Memang produk-produk kinerja ekspor, produk-produk alat kesehatan terkait dengan COVID. Memang itu ini. Nanti saya baru minta lagi nih, ada di mana itu. Sebetulnya ini udah ada nih. Nah, ini kita punya nilai ekspor yang naik tinggi itu adalah bahan baku hand sanitizer. Itu bahan baku pakaian pelindung itu naik 35%. Bahan baku hand sanitizer, terus ada produk mengandung disinfektan siap pakai. Kemudian pakaian pelindung itu kita produksi ya. Kita ekspornya naik terus nih. Kemudian obat dan vitamin. Tapi kalau masker memang waktu Jansep kemarin ini banyak juga nih naiknya. Year on year naiknya banyak, tapi mulai menurun kan memang kita juga udah melarang kayaknya jangan terlalu banyak. Kecuali di dalam udah tercukupi baru ini. Alat swab ada, kemudian ada PCR tes, kemudian termometer, ventilator, itu ekspornya naik terus nih. Jadi ini sebetulnya peluang untuk Bapak Ibu juga produk-produk kesehatan selama masa pandemi ini. Itu informasi tambahan aja. Terima kasih banyak Pak Satmono ya Pak, makasih. Pak Sono Bu, siap Bu. Pak Sono ya, terima kasih Pak Sono ya. Bapak Ibu jangan lupa ya ada Pak Sono untuk kita lebih fokus meningkatkan ekspor kita ke Singapura, negara yang walaupun size-nya kecil tapi daya beli tinggi, negara hub, dan saat ini sedang permintaannya menaik, terutama adalah produk-produk makanan dan pertanian. Nah, itu harus bisa bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Oke, terima kasih Pak Sono. Baik Ibu. Baik Bu, sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan kita lihat di chat room Ibu. Ya. Pertama itu ada dari Bapak Andre Hambur dari Tuang Kopi. Menanyakan kalau untuk komoditas kopi, apakah ada saran negara mana yang menjadi... Bapak siapa? Bapak Andre, Ibu. Andre, oke, kopi. Ya. Dari Tuang Kopi. Jadi pasar negara mana yang menjadi prioritas? Kemudian pertanyaan yang mirip juga, ini dari Ibu Nisa Kurniawan, dari PT Aviva Pharma, yang bergerak di bidang farmasi kosmetik. Jadi untuk produk kosmetik, adakah saran negara yang dapat menjadi prioritas ekspor? Ini ada... Kosmetik ya? Iya, Ibu. Apalagi? Dua dulu ini, Ibu. Tapi ini ada Bapak Edi Prianto. Mungkin Bapak Edi Prianto mau bertanya, langsung disampaikan dulu di sini. Dipersilakan Bapak Edi Prianto. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, ya silakan Pak. Iya, saya mau ini Bu, memang terkait masalah yang tadi benar juga itu masalah shortage kontainer, terutama yang
40 feet itu ya memang shortage benar tadi yang diutarakan sama teman-teman juga. Memang kita juga ada kendala juga di pengiriman terutama untuk yang kontainer 40 feet. Dan itu kenaikannya cukup signifikan sekali. Kayak kemarin kita kirim ke Brazil itu dari tadinya kita pakai sekitar 1.600 naik jadi $4.500 per kontainer 40 feet. Jadi hampir $3.000 gitu kan kenaikannya per kontainer 40 feet. Dan itu pun sulit sekali mendapatkan space dari pihak pelayaran. Memang ada shortage katanya seperti yang dibilang sama teman-teman. Nah, terkait dengan kalau kita sendiri itu produknya adalah di rempah, Bu, di rempah-rempah. Jadi kulit manis, cengkeh gitu kan, kita di komoditi itu. Dan juga rencana nih kita juga di sekitaran kita juga ada kopi nih, Bu. Jadi kopi, kalau saya lihat slide-nya Ibu kan kopi ini lagi naik gitu kan ya. Nah, cuman kalau kemarin saya pernah ikuti di AIKI itu Asosiasi Kopi, memang yang kopi komersial kita itu secara kompetitif harga itu karena itu kan ditentukan sama indeks price di luar gitu Bu ya. Itu kurang menarik gitu Bu. Jadi nah kalau untuk kopi mungkin ada saran nggak sih Bu? Mungkin yang specialty coffee atau bagaimana? Karena kalau kita ngejar yang komersial itu kayaknya kurang bagus. Kira-kira begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Edi Priyato. Dipersilakan Ibu Nurlaila untuk menanggapi. Pak Andre sama tadi sama Ibu siapa yang? Bapak Andre sama Ibu Nisa tadi Bu. Ibu Nisa dari kosmetik, Pak Andre tadi dari kopi. Coba Pak Andre, Bu Nisa, coba lihat di apa yang kan saya udah jelasin semua tuh. Dan saya nggak hafal juga sih, tapi dicek aja dulu di situ apakah ada komoditas kosmetik, kopi dengan negara-negara mana yang saat ini ada permintaannya, ya kan? Nah, kalau memang belum ada, nanti saya lihat lagi sebetulnya banyak sih punya kita, tapi kan kalau memang secara spesifik serius mau di situ, nanti saya melihat potensi. Pertama, dilihat dulu informasi yang sudah kami sampaikan itu, kalau ada bisa kita garap nanti. Kira-kira seperti apa ingin kita meningkatkan ekspor kita ke sana, apa yang Ibu inginkan, apa yang Bapak inginkan, nanti kalau kita dapat kerjakan sama-sama. Kemudian memang masalah yang paling serius saat ini adalah masalah shortage daripada kontainer itu. Nah ini ini kita harus mengambil langkah cepat kalau kita tetap mau menjaga ekspor kita ini biar bisa berjalan. Ini harus cepat nih. Kan saya nanti mau ngecek apakah sudah ada yang menanganinya apa belum di Kemendak atau di mana, dari Ditjen PEN atau Ditjen Daglu ya. Apa belum? Kalau belum nanti kami mencoba untuk mengontak teman-teman yang punya tugas terkait dengan hal tersebut supaya bisa diambil langkah cepat apa ya. Apakah perlu diadakan pembahasan dengan KL terkait atau instansi lainnya, dan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diambil, langkah cepat apa yang bisa diambil oleh menteri kita misalnya, calonnya bisa. Kemudian mengenai pertanyaan kedua mengenai Pak Edi Priyanto tadi adalah mengenai kopi, bahwa memang kalau Indonesia itu ekspor unggulnya kan cuman biji kopi Robusta gitu kan dibanding Arabica, mungkin yang unggulnya itu. Tetapi yang lagi ngetop yaitu adalah specialty kopi. Jadi terus terang Pak, saya ini belum ngecek mengenai index price yang Bapak katakan itu. Tapi sebetulnya kalau informasi ini Bapak, maaf ya karena ini saya belum ngecek indeks price dan sebagainya, saya belum bisa memberikan ini yang banyak. Tapi sebetulnya kalau specialty kopi kita tuh sebetulnya cukup bagus, artinya kita punya beberapa produk yang bisa kita banggakan. Cuman sayangnya kalau menurut Bapak harganya tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya Pak, yang diindekskan. Apakah begitu Pak Edi? Saya salah atau tidak?
Iya Bu, benar Bu. Karena kalau saya lihat itu kan kopi itu kenapa dari Brazil untuk yang komersial kopi Bu ya. Komersial kopi itu Brazil itu lebih murah Bu. Artinya kenapa? Karena masalahnya di produktivitas lahan jadinya. Jadi di Brazil itu 1 hektar itu bisa 6 ton. Cuman di kita itu rata-rata 700 kilo. Dan kalau dilakukan intensifikasi itu ya sekitar 2 ton, tapi kebanyakan itu 700 kilo. Itu yang membuat harga kita untuk yang komersial itu tidak terlalu kompetitif. Artinya karena secara harga market price itu udah ditentukan sama index price yang di London kalau nggak salah Nah permasalahannya itu sih Bu sebenarnya kenapa di produktivitas lahan pertanian kita jadi tidak bisa sebagus seperti di luar. Gitu. Pak, ini yang Bapak katakan, itu sudah saya tanyakan, sebetulnya gini, ini adalah persoalan yang serius, tapi memang itu fakta. Brasil itu lahannya lebih kecil dari kita, tapi tingkat produktivitasnya jauh lebih tinggi dari kita. Dan kita kalau komersial kopi seperti itu, kita nggak bisa ngalahin Brasil, karena dia tingkat produktivitasnya tinggi. Nah itu secara teknisnya saya juga belum tahu apa. Waktu itu saya sempat ingin bertanya kepada orang Brazil. Waktu itu di TEI tahun berapa ya? Bukan TEI kemarin loh. TEI masih belum TEI zaman di sini. TEI masih belum pindah ke AIS. Jadi bukan masalah baru Pak itu. Masalah ini. Cuman ya itu mungkin kita hanya kembali bisa melihat kenapa Indonesia itu tidak produktif dalam memproduksi kopi. Apakah karena lahannya, atau karena tenaga kerjanya, atau karena hal-hal lain. Nah, sebetulnya orang kopi itu sebetulnya rajin banget gitu ya. Apakah selama ini teman-teman di kopi sendiri itu sudah punya atau mencari solusi kenapa kita bisa kalah dengan Brasil? Dan itu waktu saya tanya ke orang Brasil itu dia ketawa gitu. Saya bilang, saya mau Anda bisa jelasin ke saya, siapa tahu saya bisa main ke Brasil, saya mau lihat kenapa bisa mereka. Dia ketawa, tapi dia bilang dia nggak bisa jelasin kepada saya. Itu dia itu, aku lupa namanya kan juga agak lama, tapi kayaknya udah almarhum deh. Dia itu, kenapa saya bertanya padanya, dia itu di ICO. Jadi perwakilan Brasil yang menjadi ketua working group apa gitu di ICO. Tapi udah almarhum, saya dengar begitu. Jadi memang kita harus mengecek kenapa kita jauh kalah dengan Brasil. Kalaupun kita tidak bisa mengejarnya, tapi paling tidak ada kemajuan. Nah itu yang bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kita, mungkin teman-teman dari kopi. Jadi bisa dibahas dengan asosiasi kopi. Apa yang Bapak dan Ibu di kopi harapkan dari pemerintah untuk bisa mendorong produksi kopi kita bisa menjadi lebih efektif, lebih baik kualitasnya, dan lebih tingkat produktivitasnya itu lebih banyak. Sehingga mungkin kalau dengan Brasil terlalu jauh, paling nggak naik dari saat ini. Ya Pak, kalau ada usulan dan ada keinginan apa yang perlu dilakukan pemerintah, boleh disampaikan kepada kami. Terima kasih. Next. Baik Ibu, ini ada satu lagi nih Bu di chat room. Itu dari Gek Firanda, bergerak di bidang kerajinan tangan berbahan dasar kertas koran, jadi recycle product. Menanyakan informasi bagaimana demand dari produk sejenis ini, dan jika ingin melakukan ekspor, ada saran negara mana yang dapat dijadikan prioritas. Demikian Ibu, dari Gek Firanda. Ini Devi Randa, Ibu apa Bapak? Gek Firanda ini dari iPart Business Bu, dari Ibu Devi ya? Ibu Devi apa? Ibu Devi ya? Saya kira gini Bu, kan kalau mengatakan, ini Bapak apa Ibu, mohon izin, mohon maaf, jangan salah. Mahasiswa Bu. Oh mahasiswa. Mbak Devi gini, bagus kalau Anda sudah punya keinginan untuk melakukan ekspor produk kerajinan kertas koran. Tapi kita harus ngecek dulu, produk Anda ini dia masuk kelompok HS yang mana.
Itu dulu masuk kelompok HS apa? Apakah dia masuk ke dalam produk kertas atau dia masuk ke dalam produk kerajinan? Nah, kita mencari HS-nya. Saya kalau udah pegang HS, saya bisa cariin pasar gitu ya. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, boleh ngobrol. Di sini kan kita punya di Pen, teman-teman di Pen. Saya kan hanya mengisi roomnya ini, tapi teman-teman di Pen itu, dia membantu, mendorong, ini tidak hanya yang kinerjanya lagi bagus. Jadi, yang memulai untuk melakukan ekspor, boleh. Kalau memang ada demand. Nanti kalau ini kita coba, kalau bisa dimasukkan ke kelompok HS mana, itu bagi kami lebih mudah untuk mencari pasarnya. Kan kita di BP3 kan tukang analisis data lah gitu. Jadi kalau kita masukkan ke dalam HS-nya, kita cariin pasarnya, nanti kita bilang sama teman kita di Pen, ini tolong dibantu. Tapi nggak apa-apa, Ibu jangan lepas, sudah memulai, saya menyarankan untuk tetap berkontak dengan teman saya di Ditjen Pen. Di sini ada Ibu Sapa, Pak Lingga, yang teman kita di Ditjen Pen. Nanti mungkin dikasih aja kontaknya, karena Ditjen Pen itu kan punya semua produk yang ingin didorong. Gak apa-apa, walaupun produk baru. Nah, nanti kalau bisa dibina sehingga menciptakan ekspor baru, walaupun nilainya kecil, nggak apa-apa. Ya. Boleh. Ini ada Ibu Dian dari PPEI, Ibu, co-host sebagai co-host. Ya. Bisa dicatat, nanti kasih tahu sama Ibu Dian. Coba minta apa bisa Ibu Devi mengkontak Ibu Dian atau siapa coba? Diannya ada? Diannya ada? Ya Ibu, saya dengan Dian dari PPI. Bu Dian, ya. Oke, nanti kita catat dulu Ibu ya untuk ini, dan di sini juga ada dengan Ibu Santi dari PPI juga. Nanti akan kami tindak lanjuti Ibu. Nah, Ibu nomor teleponnya kasih ke Mbak Devi. Jadi dia yang bisa kontak Ibu. Dia pengen apa. Kalau Ibu mau kontak dia, belum tentu ini kan dia yang membutuhkan bantuan. Oke. Harus kasih nomor telepon Ibu ke Mbak Devinya. Baik Kan? Ibu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, sudah setengah 12. Apakah masih ada pertanyaan ataupun merespon atau menanggapi dari Bapak Ibu terkait diskusi kita pada pagi hari ini? Izin bertanya, Pak. Oh, Pak Ilham Bagja, ya, dipersilakan. Pak. Bapak Ilham Bagja dari mana ya, Pak? Ya, maaf Pak, ini saya baru mahasiswa Pak. Niatnya baru memulai dan meminta saran ke Ibu. Dilanjut aja Pak. Ya, dipersilakan. Oh ya, siap. Perkenalkan Bu, nama saya Ilham dari Pamungkas. Saya salah satu mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Izin bertanya Bu dan minta saran. Saya ingin ini dan teman-teman saya ingin merintis sebuah usaha Bu. Niatnya ekspor manggis Bu, karena Kabupaten Bogor ini kan terkenalnya karena manggisnya yang unggul Bu ya, dan banyak diekspor ke luar. Nah, saya ingin minta penjelasannya tentang bagaimana value chain dari manggis ini dan di mana sebaiknya kita menempatkan posisi bisnis kita Bu, apakah sebagai pengepul atau sebagai apa gitu Bu. Selanjutnya mau minta ini Bu, prosedur atau cara bagaimana mengekspor ke luar itu seperti apa, dan sebaiknya di negara mana kita menargetkan gitu Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Nah, karena ada mahasiswa, apalagi IPB. Saya itu kira IPB nggak bisa bertani. Karena bilangnya IPB itu kalau bernyanyi bisa, kerja di bank bisa. Perbankan Bu. Kecuali jadi petani. Nah, ini bagusnya anak muda kalau udah punya keinginan seperti itu. Nah, buah-buahan tropis seperti manggis ini memang populer dan lagi disuka. Sebetulnya kita itu punya ekspor manggis ini antara lain ke Cina. Nah, kemarin juga ada yang ke Turki, ada beberapa negara lain juga. Ke Cina dulu kita pernah mengalami hambatan, jadi dia sama sekali nggak mau menerima. Setelah dia menerapkan syarat-syarat, kemudian kerjasama antara karantina Cina dengan karantina Indonesia, dan sekarang ekspor manggis itu sudah diterima.
Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, detailnya itu nanti saya minta dari teman saya di Direktorat Ekspor Produk Tanhut. Nah, nanti ada ketentuannya di situ, ada syarat-syaratnya apa itu jika kita mau ekspor ke Cina atau bisa juga ke negara-negara lain. Tapi kalau menurut saya tidak ada larangan ekspor. Jadi kalau kita bebas ekspor itu hampir semua ekspor yang kita dorong itu tidak ada hambatan dari segi kitanya. Cuma dari negara pemintanya itu yang meminta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, itu yang harus kita penuhi sehingga bisa. Kemarin juga waktu ngobrol dengan Prof. Firdaus dari IPB itu ya, itu ada gambar manggis, ada teman kasih tahu ada manggis itu yang koreng-koreng gitu gambarnya, pada koreng-koreng itu kan sesungguhnya enak kan, lebih bagus atau apa, itu harganya di Turki 1 kilo 500.000. Nah, artinya Anda punya peluang juga ke sana. Nah, nanti secara apa kalau mau detailnya memang saya harus olah, berarti saya harus olah data manggis, ya kan, cari pasarnya gitu. Data-data pertanian lah nanti kami bikinkan, nanti kalau ini jangan khawatir. Kalau dengan saya, Anda minta nomor teleponnya paling nggak aja. Anda IPB bagus, Anda harus bertani dan harus mengekspor produk pertanian, ya. Apa-apa. Jadi pedagang boleh, tapi yang didagang itu produk pertanian. Boleh. Tapi itu harus memenuhi syarat-syarat, karena kalau Anda tidak memenuhi syarat-syarat di negara tujuan ekspor, itu menjadi sulit di sana. Bu, boleh minta nomor paling nggak di mana Bu dapatnya Bu ya? Punten. Paling nggak kasih ya nanti. Paling nggak boleh ya kasih nomor telepon paling nggak. Iya Bu, saya share di chat grup ya Bu. Ya. Siap. Terima boleh kasih kasih nomor Bu. telepon saya. Kalau saya bisa bantu ya. Nanti insya Allah saya sama paling nggak bantu. Bisa. Siap. Siap dong. Aku kalau Bapak Ibu bisa ekspor banyak kami happy. Bu, ini ada dari mahasiswa lagi Bu, dari ITB. Hendak bertanya, ingin mengetahui apakah di tengah pandemi ini ada proses inspeksi yang lebih detail sebelum dikirim ke negara tujuan, Ibu. Proses apa? Proses inspeksi, Bu. Jadi ketika mengekspor di dalam situasi pandemi ini, apakah ada proses inspeksi yang lebih detail gitu, sehingga mungkin merasa ada kesulitan untuk melakukan ekspor di masa pandemi ini? Nah, itu kan kembali ke masing-masing negara. Ke masing-masing negara itu tentu dia SOP-nya beda-beda. SOP-nya pasti ada selama ini. Cuman saya nggak bisa jelasin ke detailnya. Sebetulnya itu yang kita, kalau dia produknya apa dulu? Di sini nggak spesifik, Ibu. Tidak spesifik dari produknya apa. Gitu. Secara spesifik juga peraturan ekspor-impor itu tidak, tetapi selama tidak ada dikeluarkan dalam bentuk regulasi atau apa, tetapi selama masa pandemi ini, masing-masing negara itu punya protokol masing-masing. Nah, biasanya yang lebih sensitif itu adalah produk-produk pertanian, produk-produk makanan dan minuman, dan itu biasanya di karantina mereka dan karantina kita begitu loh. Jadi memang saya tidak bisa menyebutkan kepada Anda satu-satu kecuali Anda mengatakan produk Anda apa dan Anda kirim ke negara mana. Nanti kita cariin, baru kita kasih tahu. Kalau Anda produk ini mau kirim ke negara ini, itu Anda harus begini, gini selama masa pandemi. Anu seperti apa, ketentuannya seperti apa, SOP-nya harus bagaimana. Ya. Terima kasih, Ibu. Ini ada lagi, Bu, di chat room dari Ibu Daisy dari CV Anugrah Tritunggal. Bergerak di bidang alas kaki, Ibu, ekspor alas kaki. Mau bertanya, kalau kami mau dibantu untuk pasar ekspor alas kaki, hubungi kemana? Mungkin jika ada Bapak Ibu dari Direktorat Teknis terkait, mungkin juga bisa merespon juga di dalam forum ini, dipersilakan. Kalau sebentar, paling nggak izin, paling nggak. Silakan, Bapak Ibu, termasuk juga Pak Ilham.
Itu tadi saya bilang kontak saya dengan Pak Lingga ini, artinya kami berdua dengan senang hati ingin membantu Bapak dan Ibu semua. Tapi kalau mau tepat dengan siapa yang harus membantu dalam mencari pasar ekspor dan akan dibantu, itu dengan teman dari PEN tadi, siapa namanya? Coba udah dikasih nomor teleponnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu masukkan produknya, nama perusahaannya, apa yang diinginkan. Nanti mereka menyampaikan hal-hal yang harus Anda penuhi, masalahnya yang akan Anda hadapi, bantuan yang dapat diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kalau alas kaki tentu dengan sangat kita akan membantu. Tentu dengan sangat, karena saya kan, maksudnya kami saat ini sedang memetakan produk-produk yang bisa kita dorong secara cepat dalam waktu dekat ke pasar yang tepat. Salah satunya diantaranya adalah alas kaki. Kalau saya sama Pak Lingga boleh ditelepon kapan saja, ya Pak Lingga juga sama ya sama saya ya. Bisa ditelepon kapan saja, tapi kami berdua belum tentu bisa menjawab semua. Nanti kami mencoba menghubungi teman-teman kami yang ini. Tapi kalau untuk promosi ekspor dibantu mencari pasar dan lain-lain, itu PEN aja. Anda nggak usah ke tempat lain. Di situ pasti ketemu. Pasti ada yang bantu. Tadi Ibu siapa namanya? Ibu Mbak Dian. Namanya Mbak Dian tadi. Udah kasih nomor teleponnya Mbak Dian belum? Nah, itu kasih nomor teleponnya Mbak Dian. Paling nggak? Minta sama Dian nanti dikasih. Ya, Ibu. Oke. Baik, Bu. Gitu ya, Bu. Mungkin ini karena waktu, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Ibu. Masih bisa, Ibu? Masih, oke. Pertama ini dari Ibu Irma dari AK Goldenesia. Perusahaan bergerak di bidang palm oil pack produk hasil olahan kelapa sawit. Ini menanyakan mengenai bagaimana prospek untuk produk palm oil di negara Turki dan bagaimana kita dapat memasuki pasar tersebut. Karena informasinya ada bahwa import tax untuk produk Indonesia pada negara tersebut sangatlah tinggi hingga harga jual tidak bisa kompetitif. Itu pertama, Ibu, dari Ibu Irma. Kemudian ini yang kedua, dari Ibu Wiwik dari PT Aji Dharma Mas. Mau tanya untuk ekspor disinfektan, syarat-syarat apa yang diperlukan atau sertifikasi apa yang diperlukan. Mungkin ada satu lagi, ya 2 aja, Bu. Ya, Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bahwa ada semangat ya untuk meningkatkan ekspor kita, gitu ya. Ini ada beberapa produk yang ditanya, termasuk hasil olahan kelapa sawit ke Turki ya. Nah, nanti gini Bu, Pak. Saya kan dari BP3, tugasnya adalah menganalisis, kemudian memetakan, kemudian mencari peluang, hambatan apa. Nah, kalau masalah-masalah teknis di sana nanti kan misalnya ada sertifikat, nah mungkin. Nah, tapi saya belum bisa menjawab secara tepat, sertifikat yang dibutuhkan itu sertifikat apa. Saya seperti itu. Itu harus kembali, misalnya kalau pertanyaan terkait dengan kelapa sawit, terus dengan apa tadi, saya dengan manggis, itu akan kami tanyakan kepada teman di Direktorat Ekspor Tanhut. Kemudian kalau disinfektan, mungkin nanti kami cari tahu, misalnya Ibu pengen jadi peluang pasarnya di mana? Tadi kan di sini ada data dari tempat saya, disinfektan ini dia peluang pasarnya kemana, nanti syarat-syaratnya apa, nanti kita sampaikan kemudian. Tapi kalau ditanya saya secara teknis satu-satu, saya belum tentu bisa menjawab semuanya. Tapi dicatat ya paling enggak, nanti kita ngecek satu-satu ya. Ya paling enggak. Baik, Bu. Baik, Bu.
Baik Ibu, mungkin jika tidak ada lagi, mungkin diberi kesempatan kepada Ibu Nurlaila untuk closing statement pada pertemuan kita Business Forum pada virtual forum pada pagi siang hari ini. Dipersilakan, Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah ikut meramaikan atau berpartisipasi dalam program Trade Export Indonesia tahun 2020 ini. Dari hasil yang telah kita berdiskusi tadi, ada beberapa hal penting yang perlu kami catat. Yang pertama adalah masalah shortage container, ya. Nanti kami find out apa. Kedua adalah masalah banjir impor dari Cina, kasusnya Ibu Satya ya dari Akida. Kemudian yang lain sisanya adalah prospek produk ke negara tujuan ekspor, syarat-syaratnya yang sudah kami catat. Nanti kalau saya belum punya informasi saat ini, nanti saya komunikasikan dengan teman. Kemudian yang saya harapkan dari Bapak Ibu, karena kami ingin mendorong peningkatan ekspor dalam waktu cepat, ke pasar yang tepat, dan produk yang tepat. Nah, itu yang saya sangat harapkan. Jika berminat, kalau berminat seperti yang tadi saya sampaikan, yakini bahwa produk memang kita udah unggul, tersedia, konsisten bisa disuplai, bisa komunikasi dengan kami produk-produknya. Nanti apa-apa yang bisa kita saling membantu, sama-sama berjuang untuk meningkatkan ekspor kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan senang hati. Kami, saya dan Pak Lingga ya, dan juga teman-teman di DCPEN itu dengan hati yang senang akan membantu, bersedia untuk mendengar, dan jika bisa kita bantu, kita akan bantu. Dan saya juga mohon maaf bahwa dalam diskusi ini jika ada kata-kata yang keliru atau yang kurang enak, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mungkin kita acara virtual forum pada pagi hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Nurlaila sebagai narasumber kita dan Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti diskusi dan menyampaikan informasi, dan sudah kami catat juga poin-poin penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan, dan kami akhiri virtual forum ini dengan ucapan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Semoga ekspor Indonesia bertumbuh dengan baik meskipun di tengah masa pandemi yang sulit ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, sehat selalu semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kontak ya, Bu ya? Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Bu. Hai. Apa kabar? Ibu, apa kabar, Ibu? Aduh, Susianti kemarin dapat juara 1 nih kita. Iya, makasih, Bu. Kemarin saya jadi juri ya, call paper nih, beliau dapat juara 1. Bikin karya. Iya, Bu, kebetulan kami juga tiap bulan ada membuat report dan analisis terkait ekspor impor, Ibu, di kantor Kemenko, Bu. Sip. Yang muda, yang semangat, yang berkarya. Oke ya. Siap, Ibu. Yang sehat, jangan lupa 3M. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Oke, semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu. Dadah, Assalamualaikum. Dadah. Salam. Izin live ya. Ya, silakan Ibu. Ya.
Hai Ibu Flo. Hai, Palingga. Kabar, Ibu? Sehat-sehat. Sehat Ibu.